Muhammad ini kan pikun. Oh, tapi pikun, tapi bisa menghafal. Loh, justru dari pikunnya Muhammad itu terbukti kalau dia tuh nggak bisa ngafal. Terus apa yang diandalkan? Nggak bisa menulis, nggak bisa membaca, nggak bisa menghafal juga. Ya memang nggak ada bang yang mau diandalkan. Apa yang diandalkan? Orang-orang macam ini nggak ada kapok-kapoknya. Ada Saifuddin Ibrahim, kemudian Suniti dan kawan-kawannya sekarang masih muncul lagi dan sedang viral lagi penghujat Islam yang satu ini kabarnya sudah ketahuan namanya, tetapi rasanya kurang afdal kalau kita tidak meluruskannya. Kita akan bantah segala fitnahan dan juga segala syubhatannya. Kita akan saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami kabarkan kembali ada seorang penghujat Islam yang begitu sangat lancang kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dia mengatakan pikun kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, kita akan dengarkan terlebih dahulu bagaimana orang ini ketika menghujat Nabi SAW. Dan bukan hanya itu saja, ternyata masih banyak hujatan-hujatannya, tetapi kami hanya tampilkan ini terlebih dahulu ya. Kita akan reaksi juga di kesempatan yang lainnya, dan kita akan jawab segala fitnah dan tuduhannya kepada Islam, khususnya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana video selengkapnya? Mari kita saksikan bersama. Itu. Kiamat, kalau itu sepanjang sepengetahuan Kiamat, kalau Al-Quran yang dibakar pada zaman Utsman bin Affan ya, itu apa? Gara-gara apa Kiamat? Karena memang ditemukan berbeda-beda dan itu menimbulkan harus dikumpulkan lagi mushaf-mushaf dari Fatimah, dari Aisyah ya, dari Zaid dan seterusnya. Dan akhirnya ketika ditemukan di tulang-tulang ya, di pelepah kurma itu ternyata berbeda-beda. Itu saya ada itu buku tentang apa kanonisasi Al-Qur'an itulah. Di situ dijelaskan seperti itu, dan ketika sudah dibuatkan Al-Qur'an versinya Utsman itu melalui Zaid ya, tetapi itu juga dibantu oleh 12 orang ya sahabat saat itu. Akhirnya bukti-buktinya semua dibakar. Karena apa? Karena mereka mengatakan kalau itu masih ada dihafal sama mereka, itu akan membuat perdebatan, perseteruan. Dan dari zamannya Muhammad itu sudah ada perseteruan. Dan itu bukan bicara dialek, bukan. Perseteruan karena apa? Karena berbeda-beda. Muhammad ini kan pikun. Kita akan jawab terlebih dahulu fitnahan dan tuduhannya kepada Nabi SAW. Katanya di zaman Nabi SAW itu banyak yang berseteru. Bagaimana Anda mengatakan di zaman Nabi SAW itu banyak yang berseteru, sedangkan Nabi SAW ketika ada yang berseteru itu justru didamaikan oleh Nabi SAW. Anda di sini memutarbalikkan fakta. Anda memfitnah kepada Nabi SAW. Katanya di zaman Nabi itu banyak yang berseteru. Justru dengan hadirnya Nabi SAW, itu para kabilah dengan kabilah, para suku dengan suku, itu didamaikan oleh Nabi SAW. Bagaimana Anda mengatakan hal demikian yang justru ini bertolak belakang dengan sejarah, Nabi SAW. Kemudian yang kedua, kita akan jelaskan dan kita akan jawab terkait kenapa Al-Quran di masa Utsman bin Affan itu ada yang kemudian mushaf yang lainnya dibakar. Kita akan jelaskan agar Anda paham dengan baik dan juga dengan benar terkait bagaimana pembakaran Al-Quran di masa itu. Baik, kita akan mulai dengan wafatnya Nabi SAW. Ketika Nabi SAW wafat, Al-Quran itu ada yang mencampurkan dengan keterangan atau dengan penjelasan hadis Nabi SAW.
Memang nyatanya ini baik. Ketika ada ayat Al-Quran, kemudian di bawahnya itu dikasih penjelasan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat baik, akan tetapi Al-Quran itu tidak boleh dicampur adukkan. Maka terjadilah yang namanya kodifikasi Al-Quran. Itu menyebab yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian ada lahjah, ada dialek-dialek ketika membaca Al-Quranul Karim. Dan ini bukan hanya dialek saja, tetapi semakin berkembang. Tatkala dialek ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak masalah, karena memang dialek itu, cara baca Al-Quran itu bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka membaca Al-Quran dengan dialeknya tidak ada masalah, tidak jadi masalah, karena langsung ada yang membenarkan. Di situ ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran itu justru dialeknya semakin berkembang. Jadi setiap wilayah, di setiap tempat, tatkala ada qori'nya membaca dengan dialek yang berbeda, maka kaumnya itu pun akan mengikuti. Jadi bukan hanya perbedaan dialek saja, akan tetapi dialeknya ini sudah semakin berkembang, yang tidak ada landasannya dan tidak ada sumber yang kemudian terverifikasi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena nabinya sudah wafat itu tadi. Maka mendapati hal itu, Utsman bin Affan itu mengadakan kodifikasi Al-Quran. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi madorot yang lebih besar, tidak ada kerugian yang lebih besar. Karena yang pertama tadi adanya tercampur antara penjelasan Nabi, kemudian yang kedua itu ada dialek yang sudah semakin berkembang di mana-mana. Maka dari itu Utsman bin Affan itu mengadakan kodifikasi. Kemudian pertanyaannya adalah, siapa yang dibawa oleh Utsman bin Affan untuk mengkodifikasi Al-Quran tersebut? Tiada lain dan tiada bukan, itu adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu paham terhadap ayat suci Al-Quran, dan beliau itu juga hafal Al-Quran dengan sangat luar biasa. Siapa beliau? Mereka itu yang pertama adalah Zaid bin Tsabit. Siapa Zaid bin Tsabit? Zaid bin Tsabit ini adalah sekretarisnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juru tulisnya. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Zubair. Dan yang ketiga adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu yang keempat ada Abdurrahman bin Harits. Mereka-mereka ini sangat luar biasa paham dan hafal terhadap Al-Quran. Bahkan sebelumnya beliau ini sudah mengkodifikasi Al-Quran yang sudah selesai pada tahun 12 Hijriah di zaman Abu Bakar As-Siddiq, yang waktu itu disebut dengan Mushaf Al-Bakariyah, dan waktu itu disimpan oleh istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Hafsah. Jadi sejarah sudah menyampaikan semua ini, tetapi kenapa Anda justru membolak-balikkan fakta? Baik, kita akan lanjutkan ke video berikutnya terkait daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan pikun. Mari kita simak videonya. Muhammad ini kan pikun. Oh, tapi pikun, tapi bisa menghafal. Loh, justru dari pikunnya Muhammad itu terbukti kalau dia tuh nggak bisa ngafal. Terus apa yang diandalkan? Nggak bisa menulis, nggak bisa membaca, nggak bisa menghafal juga. Iya, memang nggak ada, Bang. Yang mau diandalkan, apa yang diandalkan? Begitu sangat luar biasa fitnahan dan juga tuduhannya yang disampaikan oleh oknum non-muslim ini. Kita akan jawab dan kita akan bantah semuanya. Yang pertama, tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan pikun. Bagaimana mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan pikun, sedangkan Al-Quran di dalamnya itu tidak ada kontradiksi sama sekali, tidak ada kontradiksi sedikit pun. Kalau misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pikun, maka Al-Quran yang isinya ada 114 surat, kemudian ada 30 juz, banyaknya sebanyak itu, pasti akan ada kontradiksi di dalamnya. Tapi nyatanya apa? Di situ tidak ada kontradiksi sama sekali. Nyatanya sampai sekarang ini ketika ada oknum-oknum dari agama Anda, itu mereka mengklaim bahwa ada kontradiksi di dalam Al-Quran, maka ulama-ulama Islam mengatakan itu semua dapat dibantah dengan mudah bahkan. Artinya apa? Al-Quran itu tidak ada kontradiksi sama sekali. Semua yang dituduhkan, kontradiksi, semua yang dituduhkan itu
sudah dibantah oleh ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Baik, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pikun, maka mustahil di dalam Al-Quran itu akan ada ayat tentang puasa. Kemudian dijelaskan dengan sangat terperinci. Ada ayat tentang zakat, ada ayat tentang haji, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain, yang mana di situ penjelasannya sangat terperinci sekali. Di dalam Al-Quran itu sudah sangat sempurna hukum-hukumnya. Lalu yang ketiga, kalau misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pikun, bagaimana mungkin di dalam qiyamul lailnya, di dalam sholat malamnya, ketika menghabiskan rakaat pertamanya yang dibaca oleh beliau adalah surat Al-Baqarah, yang jumlah ayatnya itu ratusan. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak kepada rakaat yang kedua, apa yang dibaca? Yang dibaca yaitu adalah surat Ali Imran. Kemudian rakaat ketiganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat An-Nisa. Dan di rakaat selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Maidah. Bagaimana Anda mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pikun, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap Ramadan itu menghatamkan Al-Quran? Mohon maaf, mungkin Anda sendiri yang pikun sehingga tidak tahu bagaimana kebenaran sejarah. Baiklah sahabat semua, inilah bantahan dari kami terhadap mereka-mereka yang membuat syubhat kepada Islam. Katanya orang ini sudah diketahui namanya dan bahkan orang ini sudah diketahui juga rumahnya. Mudah-mudahan orang ini nanti bisa mempertanggungjawabkan setiap statement-statementnya, semua yang keluar dari mulutnya itu semua bisa dipertanggungjawabkan. Baik, kami rasa cukup itu dulu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.